Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam forum Hatta Muda. Tapi saya kira ini konten ini saya masukkan juga untuk pihak-pihak lain, pemerhati koperasi, akademisi dan sebagainya. Jadi ini kita akan membahas soal Sritex yang lagi ramai heboh, ya. Pilot Sritex, ya. Jadi Sritex itu adalah perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang sudah sejak tahun 1978 menjadi perusahaan publik dengan emiten SIRL, dimiliki oleh PT Huddleston. Dirutnya komutnya adalah Iwan Kurniawan Lumikno. Pada data tahun 2020 yang saya dapat, pendapatannya adalah 1,28 miliar dolar. Laba bersihnya 85,3 miliar dolar. Total asetnya 1,85 miliar. Total equity-nya sepertiga aset, ya. Jadi utangnya 2/3. 675,2 juta US dollar. Karyawannya 17.186. ROA 4,6% berarti. ROE-nya 12,7%. Ya, cukup bagus. Pada 25 Januari ada keputusan homologasi dan sepakati pembayaran hutang Sritex kepada PT Indo Barat Rayon secara cicil. Tapi kewajiban ini beberapa lalai dipenuhi sehingga digugat dan diputuskan oleh PT PN Niaga di putusan pilot, ya, beberapa hari yang lalu. Dan PT Sritex telah mengajukan kasasi dan BEJ sudah mensuspend saham Sritex dari bursa. Nah, saya sungguh salut dengan kepedulian Pak Presiden baru kita, Pak Prabowo, yang ingin menyelamatkan PT Sritex, terutama dalam rangka menyelamatkan karyawannya yang belasan ribu itu. Jadi dia memerintahkan 4 menterinya untuk mengkaji skema terbaik untuk menyelamatkan PT Sritex, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri BUMN. Nah, saya dalam hal ini mengusulkan ditambah lagi satu menteri, yaitu Menteri Koperasi. Jadi ini ada usulan opsi lain, opsi tambahan, sedapat mungkin kalau bisa Sritex ini berubah menjadi koperasi. Apa alasannya? Pertama, alasan ideologis. Konstitusi kita itu menurut pasal 45, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 dan 4 itu mengamanatkan perekonomian kita itu dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan, gotong royong, kemudian demokrasi ekonomi, dan bentuknya yang paling cocok untuk ini adalah koperasi, ya. Jadi one man one vote menjamin adanya demokrasi, menjamin adanya keadilan, dan demokrasi ekonomi. Ini alasan ideologis, sehingga pemerintah sebenarnya punya power yang kuat sekali karena undang-undang sebetulnya. Harusnya Bung Hatta itu kalau kita telah lebih lanjut, keinginannya memang seperti itu, karena dengan demokrasi ekonomi maka keadilan itu akan bisa terwujud, ya. Tanpa itu ada kelas majikan, kelas bawahan, dan sebagainya. Tapi dengan adanya koperasi ekonomi, demokrasi ekonomi, gini rasio kita insya Allah akan. Di negara-negara lain koperasi itu maju sekali. 33% PDB itu dari koperasi, ya. Kita masih 3%, 4%, ya. Kemudian alasan lain, ada alasan bisnis, ada success story. Yang ada 2 perusahaan yang saya coba kemukakan di sini. Pertama, CIMEC dari Australia. CIMEC itu adalah perusahaan heavy industry, perusahaan steel structure yang modalnya besar, tapi karyawannya juga banyak. Dia juga mengalami declining, mengalami hutang yang besar. Justru oleh konsultan diusulkan untuk menyelamatkan hutang itu berubah ke koperasi. Itu di negara liberal. Konsultannya aja bilang begitu. Dan itu bukan pemerintahnya juga mendukung itu, ya. Pemerintah Australia juga sama dengan kita, dia khawatir karyawannya jadi PHK besar-besaran. Maka ketika usianya 50 tahun, hampir sama dengan Sritex ini, ya. Tahun 2017 benar-benar berubah menjadi koperasi pekerja di sana itu.
Setelah semuanya memang prosesnya agak panjang ya, proses apa namanya itu sosialisasi, perubahan legalitas, bisnis dan sebagainya, hutang piutang. Dalam hal ini menurut saya karena saya tidak tahu gimana prosesnya yang detail ya. Barangkali ada peran karyawan di situ. Misalnya saja fasilitasnya dikurangi beberapa, kalau jumlahnya banyak cukup besar, setelah berubah itu dalam waktu 1 bulan itu utangnya lunas dan perusahaannya kembali melejit. Nah, terkait dengan itu, Sritek itu sebetulnya mestinya lebih pas ya, untuk operasi. Karena Sritek itu basisnya adalah tenaga kerja. Harusnya apa namanya itu driving force itu dari tenaga kerja ya. Nah, itu nanti akan saya bahas lagi soal Kemudian di Indonesia sendiri ada perum yang berubah menjadi koperasi ya. Namanya perum pengeringan tembakau. Itu juga declining, rugi terus, pemerintah mau melikuidasi oleh karyawannya yang sudah bentuk koperasi yang sehat. Udah jangan saya beli aja dengan dicicil. Alat-alatnya itu dibeli oleh koperasi itu, dioperasikan tambah solid karena mereka merasa memiliki, bisa mengembangkan, tahu pasar dan sebagainya. Keanggotanya itu sendiri yang merasa terfasilitasi, bahkan sekarang menjadi besar dan pada tahun 2015 asetnya sudah 68 miliar, omsetnya 117 miliar. Jauh dari ada asetnya. Dan karyawannya 1.800. Jadi ini semua dua alasan ini saya kira mendukung untuk pemerintah Presiden Jokowi untuk secepatnya mewujudkan keadilan dan pemerataan dan mengubah sebanyak mungkin perusahaan menjadi koperasi. Ini sebenarnya intinya. Apa namanya? Nah, kita coba analisis kemungkinan ini. Strength-nya tadi sudah lihat, strength-nya adalah karena Indonesia punya undang-undang yang kuat untuk membentuk sistem ekonomi yang non liberalistik, yang kekeluargaan, yang koperasi, yang demokrasi ekonomi itu landasannya kuat sekali, itu strength-nya. Tapi ada weakness-nya, Pak. Pemahaman ini sangat kurang ya. Baik di berbagai pihak. Di pemerintahan, di masyarakat juga, di akademisi. Yang ada yang muncul ya aktivis-aktivis koperasi yang tersebar kecil-kecil ya, kurang kuat. Jadi pemahaman yang benar tentang koperasi itu sangat minim. Ini disebabkan karena sejak Orde Baru pemerintah itu lalai. Artinya koperasi itu dianggap sebagai UMKM. Ya sekarang ini bagus dipisahkan ya. Hanya ya mindset orang koperasi itu kecil ya. Bahkan informal. Saya dulu pernah mengalami, saya jadi ketua koperasi di Pupuk Altim ya, 3 tahun. Saya berhasil melobi perusahaan supaya dana THT karyawan itu yang disebut perusahaan kita kelola, dan kita pinjamkan ke koperasi, ke karyawan-karyawan yang membutuhkan modal untuk usaha macam-macam. Nah, saya bisa ngasih 10%. Tapi ketika manajemen itu berganti dan mindsetnya tidak seperti itu, dia menganggap ini pelanggaran. Koperasi kan informal. Itu mindset sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini yang tantangannya paling berat begitu. Ini harus didobrak. Ya. Kita harap sekali Pak Prabowo, karena dulu bapaknya itu adalah ahli koperasi, Pak Sumitro ya. Ini mudah-mudahan bisa didobrak. Nah, opportunity-nya bagi pemerintah, kalau Sritek ini berhasil dibentuk jadi koperasi dan menjadi sehat, maka nanti akan bergulir ya perusahaan-perusahaan lain, terutama yang driving force saja tenaga kerja ya, pabrik rokok, perkebunan, macam-macam. Itu seharusnya menjadi koperasi. Ini mimpi ya, mimpi panjang. Mudah-mudahan ini bisa diinisiasi. Jadi momennya sekarang ya, sekarang. Nah, tentu saja harus ada langkah-langkah yang jelas, yang mendalam ya. Sekarang 4 menteri sedang mengkaji, tentu saja bisnisnya harus clear dulu. Jangan sampai berubah koperasi, bisnisnya nggak clear, malah jadi jatuh ya. Tapi saya kira ini sangat mungkin untuk disehatkan kembali, dan momentumnya sangat tepat. Sekarang ini karyawan Sritek itu betul-betul khawatir sekali, karena keluarganya ada 17.000 karyawan itu semua punya keluarga, semua bergantung pada itu selama bertahun-tahun. Kalau terjadi PHK mereka betul-betul merana. Sehingga kesempatan saat ini untuk meng-engage mereka. Ayo kita bersama-sama selamatkan perusahaan ini. Sama-sama mereka akan mempunyai daya kerja yang kuat. Kalau ada harapan
Kemudian apalagi kalau ada rasa memiliki. Rasa memiliki itu muncul kalau itu bentuknya koperasi. Kalaupun bukan koperasi, level berikutnya adalah ESOP, ya. Stock Ownership Plan. Jadi saham saham-saham itu dimiliki oleh karyawan, itu juga bisa meningkatkan engagement. Tapi yang ideal adalah bentuknya koperasi. Jadi saya kira saya membayangkan mengapa CIMAC itu bisa keluar dari krisis dengan bentuk koperasi, karena seluruh karyawan itu mendukung, ya. Dia mau bekerja keras, dia mau berjuang untuk perusahaannya, karena itu milik saya, milik kami nantinya. Dan ketika perusahaan itu kembali take off, mereka akan memperoleh hasil yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Mereka bukan hanya karyawan yang tergantung gaji, tapi mereka adalah pemilik yang akan menikmati keuntungan dari perusahaan itu yang dihitung secara fair, ya, secara fair. Jadi sini tidak ada keuntungan yang mengerucut ke pemilik saham, pemegang saham, tapi terdistribusi secara fair. Bukan berarti pemegang saham jadi rugi, semua harus untung, ya. Tapi keuntungannya transparan sekali. Jadi itu mudah-mudahan ini bisa mengendorse berbagai pihak untuk menyuarakan program penyerapan Sritek itu menjadi momen yang sangat tepat untuk perubahan ekonomi Indonesia di masa datang. Nah, saya ada satu lagi usulan yang saya sebut dengan indeks solidaritas sosial. Jadi perusahaan misalnya kayak Sritek ini bisa, atau perusahaan apapun, pemerintah itu sebanyak mendorong perusahaan itu paling tidak mendukung atau mendorong karyawannya punya koperasi. Koperasi simpan pinjam aja. Kalau karyawan itu, saya punya pengalaman, ya, punya koperasi simpan pinjam, kemudian satu karyawan pupuk Altim dengan gaji ya mungkin 10 juta lah, itu berani minjam 1 miliar. Berani minjam 1 miliar. Karena dia punya usaha. Entah temennya, entah istrinya, entah ponaannya, butuh modal. Bayangkan kalau dikasih modal itu menjadi usaha, berapa tenaga kerja diserap, ini multiply efek yang luar biasa. Kalau 5 juta saja minjem 1 miliar itu udah berapa triliun ini. Ya, yang bergulir menjadi kekuatan ekonomi, itu yang multiply efek yang luar biasa. Dan itu sangat terjamin karena ini dijamin oleh si karyawan. Kalau dia nggak bayar dipotong gajinya. Jadi saya selama 3 tahun di ketua koperasi itu tidak pernah mengalami gagal bayar. Kalau Anda tidak bayar, saya potong gajinya. Nah itu kita kerjasama dengan personalia. Ini satu usulan yang sangat baik, saya kira bisa terekam di era Pak Prabowo ini. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita dukung pemulihan Sritek, mari kita dukung pengembangan koperasi, mari kita dukung ekonomi nasional yang lebih baik, lebih sehat, lebih berkeadilan, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.